Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Jenggot. Kali ini saya ingin menjelaskan materi bilangan berpangkat khususnya untuk kelas 10. Bilangan berpangkat itu yang perlu kalian perhatikan ya. Konsep dasarnya dulu bahwa bilangan real atau A dengan N bilangan bulat positif, jadi pangkatnya bilangan bulat positif, itu yang dimaksud A pangkat N itu adalah A dikali sampai dengan sebanyak N kali. Saya ulangi ya, yang dimaksud A pangkat N itu adalah A dikali A sebanyak N kali. Nah, jika pangkatnya itu adalah negatif, harus kalian rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jika dibentuk pangkat positif, dia berubah jadi pecahan. Jadi misalkan A pangkat min N, berarti kita buat pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Yang dimaksud itu bahwa 1 per A pangkat N itu sama dengan 1/A dikali 1/A dikali sampai dengan N kali. Jadi harus paham pengertian bilangan berpangkat dulu. Nah, setelah kalian paham bilangan berpangkat pengertiannya atau konsep dasarnya, berikutnya kalian harus paham sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlahkan. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5. Nah, berhati-hati ya, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini jangan kalian paham hanya dari sisi kiri ke sisi kanan. Jadi kalian harus paham juga dari sisi kanan ke sisi kiri. Jadi kalau misalkan A pangkat 5 itu bisa kalian pecah menjadi A pangkat 3 ditambah 2, atau sama dengan A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Jadi dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan kalian paham, dari kanan ke kiri juga kalian paham. Nah, untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi ya, di sini dengan syarat A harus sama-sama A loh ya. Jadi maksudnya kalau 2 pangkat 3 ya harus dibagi dengan 2 pangkat 2. Jadi sama-sama bilangannya 2, baru bisa disederhanakan sama dengan sifat yang ke-1. Jadi bilangannya harus sama. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2, berarti sama dengan 2 pangkat 1. Nah, untuk sifat bilangan berpangkat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N ya, itu berarti pangkat yang di dalam kurung itu kalian kalikan dengan pangkat yang di luar kurung.
Jadi saya contohkan, misalkan yang di dalam kurung 2 pangkat 3, yang di luar pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2, berarti pangkatnya yang dikali. Jadi 3 kali 2 itu 6, berarti hasilnya 2 pangkat 6. Seperti itu. Untuk sifat bilangan berpangkat yang nomor 4, itu jika yang di dalam kurung perkalian. Jadi kalau misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 3, itu bisa dipecah menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 gitu. Nah, biasanya ini sering kalau di soal kalian jumpai berupa variabel, misalkan yang di dalam kurung X kali Y pangkat 2, berarti bisa disederhanakan itu X pangkat 2 dikali Y pangkat 2, seperti itu. Nah, untuk yang sifat bilangan berpangkat yang nomor 5, kalau dia pecahan dipangkatkan N, itu berarti pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Jadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, untuk yang sifat yang nomor 6, ini mudah dihafal karena A pangkat 0 itu sama dengan 1, dimana ada ketentuan dengan syarat bahwa A itu tidak boleh 0. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 itu kalau dia pangkatnya 0 hasilnya 1. Misalkan setengah pangkat 0 itu sama dengan 1. X pangkat 0 1, Y pangkat 0 itu 1, dengan syarat yaitu tadi bahwa X dan Y nya bukan angka 0. Jadi bilangan berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Oke, di sini ada contoh soal ya, kita kerjakan. Jika ada dua kurung ya, kita selesaikan satu persatu. Nah, di situ ada 12 dan 32. Nah, itu kita sederhanakan menjadi 3/8. Nah, yang di pembilang dan penyebut itu sama-sama ada A-nya. Nah, A yang pangkat 5 itu kalian kurangkan dengan yang di bawahnya A pangkat 1. Jadi A pangkat 5 min 1. Nah, di atasnya itu ada B dikali B pangkat 2 dibagi B pangkat 4. Nah, kalau disederhanakan menjadi B pangkat 1 ditambah 2 dikurangkan 4. Setelah kita dapatkan yang penyederhanaan yang kurung pertama, kita berikutnya yang kurung kedua. Di situ 2 tidak ada temennya, berarti biarkan 2 tetap 2. Di situ ada A pangkat ya, A pangkat 3, bawahnya ada A pangkat 7, berarti A pangkat 3 dikurang 7. Jadi yang bawah ya, yang bawah kalau positif pindah jadi negatif ya. Jadi 3 dikurangkan 7. Nah, yang B di atas ada B pangkat 2 dikali B pangkat 5 dibagi B pangkat 3, maka kita sederhanakan menjadi B pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3. Setelah kita selesaikan satu persatu yang di dalam kurung ya, jadi yang pertama sudah kita dapatkan sederhananya, yang kedua juga. Nah, yang di pertama itu kita mendapatkan kan 3/8, di kurung yang kedua ada angka 2, berarti bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Berikutnya hasil dari pengurangannya yang A pangkat 5 dikurangi 1 itu hasilnya A pangkat 4. Yang B hasilnya B pangkat min 1. Nah, yang kurung kedua itu menghasilkan A pangkat min 4
dikali B pangkat 2. Nah, di sini kan ada A pangkat 4 dikali A pangkat min 2. Itu kita sederhanakan lagi. Jadi 3/4 dikali A-nya pangkat 4 itu kalian kurangkan dengan 4 hasil dari kurung yang kedua. B pangkat min 1 itu kalian jumlahkan dengan hasil kurung yang kedua, yaitu 2. Jadi hasilnya 3/4. Karena A pangkat 0 itu 1, berarti 3/4 dikali B. Jadi hasilnya 3/4 B. Ingat ya, matematika itu mudah.